Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Afif Farihah, NIM 192121058 dari kelas HKI 5B. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai perempuan dan kekerasan dalam perspektif sosiologis. Banyak sekali perempuan yang berhijab hingga bercadar mengalami kekerasan seksual. Berapapun jumlah kasusnya, tetap saja penting dan banyak. Bukan angka yang menjadi patokannya. Banyak sekali kasus yang ditutup-tutupi, baik dari korbannya sendiri maupun dari keluarganya. Bukan pakaian yang menjadi masalah, tetapi cara pandang mayoritas laki-laki yang melihat perempuan sebagai objek seksual. Kasus-kasus pemerkosaan juga terjadi pada bayi dan nenek-nenek. Kasus pemerkosaan juga dapat dilakukan oleh ayah kandung, kakek, paman, ataupun saudara kandung. Jadi, apapun alasannya, tidaklah perlu membenarkan kejahatan yang terjadi pada siapapun, karena siapa saja bisa menjadi korban dan siapa saja bisa menjadi pelaku. Persepsi masyarakat bahwa doktrin dari kekerasan dan pelecehan seksual itu terjadi akibat dari kesalahan korban sendiri, yang disebabkan karena korban genit atau centil atau suka menggoda, maupun menggunakan pakaian yang terbuka. Stereotip yang berkembang dalam masyarakat yang demikianlah tidaklah benar. Tidak semua perempuan berani bersuara dan melaporkan kasusnya, termasuk perempuan yang berhijab dan bercadar. Karena orang-orang yang hanya bisa menyalahkan perempuan saja yang lebih senang menghakimi korban daripada pelaku, sehingga membuat perempuan lebih memilih untuk membungkamnya. Persoalan hukuman yang berat bagi para pelaku memang masih menjadi problem hingga sekarang. Hal ini terjadi karena instrumen-instrumen hukum dan aparat hukum tidak memakai perspektif korban dan hak asasi manusia. Maka dari itu, perlu adanya instrumen yang berpihak pada keadilan korban dan pendidikan bagi aparat hukum serta pemerintahan. Akan tetapi, rancangan undang-undang kekerasan seksual masih tertahan di DPR RI. Ini membutuhkan dukungan dan dorongan banyak orang agar rancangan undang-undang ini bisa direalisasikan. Keadilan terhadap perempuan akan sulit ditegakkan apabila budaya patriarki masih berlaku dalam segala aspek kehidupan di masyarakat. Budaya patriarki tanpa disadari atau tidak telah mengganggu hak asasi dan ketentraman bagi perempuan. Dalam konferensi HAM PBB tahun 1993 mengeluarkan deklarasi dan program aksi yang menegaskan dua butir penting. Yang pertama, partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta penghapusan dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan tujuan utama masyarakat sedunia. Yang kedua, kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia, serta harus dihapuskan. Kekerasan seksual terhadap perempuan mustahil untuk dihentikan apabila keadilan sulit ditegakkan. Apabila budaya patriarki senantiasa direproduksi dan dilanggengkan baik oleh individu, keluarga, masyarakat, serta negara, maka diskriminasi akan tetap berlaku dan menimbulkan ketidakadilan baik berupa kekerasan maupun tindakan yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.